bagaimana Anda melihat transformasi industri kesehatan di Indonesia, khususnya pasca pandemi dan juga dengan adanya meningkatnya digitalisasi layanan serta persaingan yang cukup masif? Baik, terima kasih, Chef. Jadi, era transformasi kesehatan pasca pandemi ini memang begitu luar biasa, di mana tadinya merubah pola, yang tadinya pasien harus datang ke rumah sakit, ketemu langsung dokter, tapi pada saat era pandemi merubah semuanya. Di mana terjadilah di situ interaksi antara pasien dengan dokter melalui telemedicine misalnya. Di sini harus didukung oleh sistem informasi dan juga teknologi yang luar biasa. Karena bagaimana dokter bisa memahami kondisi pasien tanpa melihat secara langsung visual seperti ini. Nah, kurang lebih demikian. Oke. Lantas, apa tantangan terbesar yang sampai saat ini masih dialami oleh rumah sakit untuk bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, berkualitas, transparan, dan berorientasi dengan kenyamanan di saat semuanya kini serba digitalisasi? Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, kemudian pemangku JKN yaitu BPJS Kesehatan yang dipimpin oleh Prof. Gufron dan juga BPJS Tenaga Kerja Pak Eko. Nah, di sini dan juga tentunya rumah sakit sebagai mitra partnernya. Dalam artian Sentra Medica berupaya untuk bisa menjalankan kolaborasi ini di tengah tekanan, dalam artian yang seperti dikatakan tadi, pasien dengan over ekspektasi, tapi kita harus bisa mencoba memberikan pelayanan yang terbaik, pasien safety, dengan integritas, dan juga tetap mengedepankan layanan yang unggul. Tapi kalau Anda analisa, Dok, bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita untuk bisa menghadapi peningkatan permintaan layanan dan juga perkembangan teknologi terbaru? Apakah sumber daya manusia kita saat ini, baik dari tenaga dokter, perawat, maupun bidang lainnya dari administratif ini sudah mumpuni? Pertanyaan bagus sekali, Chef. SDM kita untuk melayani Indonesia yang begitu luas itu masih kurang. Ya, makanya Pak Menkes, Pak BGS itu mengedepankan untuk penambahan profesi kedokteran maupun kedokteran gigi. Ya, itu memang ya tidak hanya itu. Keperawatannya, farmasi yang terkait dengan industri kesehatan itu masih kurang. Memang perlu duduk bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi untuk ini masalah bersama, tidak bisa terkotak-kotak antara sendiri kesehatan, ini pendidikan sendiri, harus duduk bersama. Tapi kalau dari yang Bapak analisa, apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat memilih pengobatan di luar negeri saat ini, Pak? Selain karena memang mungkin SDM kita yang kurang mumpuni. Ya. Di sini memang faktornya multifaktor ya. Pak Presiden Jokowi waktu yang lalu memang mengatakan sejumlah datanya itu ada sekitar, sebentar saya lihat datanya, sekitar 130 triliun per tahun itu keluar negeri untuk berobat, pengobatan. Nah, ini kan devisa negara yang hilang ya, sayang sekali. Nah, tadi saya katakan bahwa ini harus bersama-sama. Masyarakat Indonesia harus diyakinkan bahwa saat ini sudah bisa loh untuk berobat di Indonesia. Contoh, kami di Minahasa Utara sedang berupaya untuk Indonesia Health Tourism melalui Sentra Medica Hospital, sinergi dengan The Sentra Hotel, untuk mencegah masyarakat wilayah Indonesia Timur ini tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tapi cukup berobat ke Sentra Medica dan nginep di hotel di sentra, supaya semuanya terpadu gitu loh. Dibuatkan pola atau mungkin paket-paket medical check up dengan biaya terjangkau, dengan dokter-dokter yang mumpuni. Nah,
Misalnya demikian. Oke, apa yang menjadi selain kepercayaan ya, apa yang memang mungkin masih belum dimiliki oleh industri kesehatan kita? Kalau kepercayaan itu kan satu hal yang memang perlu waktu lama untuk bisa ditingkatkan ke masyarakat. Tapi kalau secara teknis, apa yang sebenarnya masih belum kita miliki dibandingkan dengan Penang, Singapura? Tadi yang saya bilang, duduk bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi untuk pemerataan tenaga kesehatannya. Pemerataan tenaga kesehatannya dan penambahan jumlah. Contoh misalnya dokter gigi, ya. Kami Fakultas Kedokteran Gigi, Medika Suherman, ini member dari Sentra Medical Hospital Group, baru menerima angkatan pertama di tahun ini. Itu Fakultas Kedokteran Gigi pertama di wilayah Purwasukasi, Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi. Jadi bisa dibayangkan seluas itu baru ada satu FKG. Sedangkan kebutuhan dokter gigi kita masih banyak sekali. Nah, jadi harus duduk bersama. Mungkin pemerintah melihatlah, misalnya ya, di Sulut, Sulawesi Utara, ya, ditambahlah fakultas kedokterannya atau mungkin Indonesia Timur yang lain. Nah, ini perlu duduk bersama supaya bagaimana sih mempermudah dalam artian tanpa menghilangkan mutunya, kualitasnya. Tapi dipermudah lah. Kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa di dalam sendiri gitu?